Video ini dibuat oleh Mutiara Dewi Safira, Nanda Ramadhani, dan Ayu Triwahyuni. Penyakit kelainan metabolisme yang akan kami bahas saat ini adalah penyakit galaktosemia. Apa itu penyakit galaktosemia? Galaktosemia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna galaktosa, sehingga bayi yang dilahirkan dengan kondisi ini tidak dapat minum ASI maupun susu formula. Galaktosa adalah salah satu jenis gula yang terdapat di dalam susu, baik ASI maupun susu formula. Jadi, pada kondisi normal, galaktosa itu akan dicerna oleh tubuh dan diubah menjadi energi. Akan tetapi, pada penderita galaktosemia, tubuh tidak dapat mencerna galaktosa, sehingga zat tersebut menumpuk di dalam darah. Karena penumpukan inilah, galaktosa akan mengalir ke organ-organ tubuh seperti ginjal dan hati. Jika galaktosa mengalir ke organ tubuh, maka galaktosa tersebut akan diubah menjadi galaktikol, yaitu salah satu zat beracun bagi tubuh. Akibatnya, tubuh akan mengalami kerusakan. Galaktosemia itu disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen GALT, GALK1, dan GALE. Gen-gen tersebut itu berfungsi untuk membentuk enzim galaktokinase yang mengubah galaktosa menjadi energi. Galaktosemia terbagi dalam 3 tipe. Yang pertama itu ada galaktosemia klasik atau galaktosemia tipe 1 akibat dari mutasi gen GALT. Yang kedua ada defisiensi galaktokinase atau galaktokinase tipe 2 akibat dari mutasi gen GALK1. Dan yang ketiga itu ada defisiensi epimerase galaktosa atau galaktosemia tipe 3 akibat dari mutasi gen GALE. Metabolisme normal galaktosa. Langkah pertama dari jalur ini adalah fosforilasi galaktosa menjadi alfa galaktosa 1-fosfat, di mana untuk jalur ini dibutuhkan adenosin trifosfat atau ATP dan enzim spesifik galaktokinase. Galaktosa 1-fosfat kemudian akan dirubah menjadi glukosa 1-fosfat oleh reaksi kedua yang melibatkan nukleotida spesifik uridin di fosfoglukosa atau UDP glukosa. Pada reaksi ini, galaktosa 1-fosfat akan ditransfer menuju nukleotida membentuk uridin fosfogalaktosa atau UDP galaktosa, di mana pada waktu yang bersamaan glukosa 1-fosfat akan dibebaskan. Enzim yang mengatalis reaksi ini disebut fosfogalaktosa uridil transferase atau disingkat PGAL transferase. Pada reaksi yang ketiga, dua nukleotida uridin akan saling dirubah, di mana hal ini belum sepenuhnya dimengerti. Nukleotida difosforilipid atau DPM adalah kofaktor untuk reaksi ini dan gula 4-keto sebagai perantaranya. Enzim yang terlibat dalam mekanisme reaksi ini disebut UDP galaktosa 4-apimerase. Dalam galaktosemia klasik atau galaktosemia tipe 1, galaktosa 1-fosfat, aktivitas uridil transferase berkurang atau tidak ada yang menyebabkan akumulasi galaktosa dan galaktosa 1-fosfat. Gejala galaktosemia tipe 1, 2, dan 3. Gejala galaktosemia tipe 1. Gejala galaktosemia tipe 1 salah satunya itu adalah diare. Diare dapat menjadi gejala galaktosemia karena masalah dalam metabolisme galaktosa yang terjadi pada kondisi ini. Galaktosa yang tidak termetabolisme dengan baik dapat menyebabkan gangguan pencernaan, yaitu diare atau gangguan pencernaan lainnya. Oleh karena itu, diare dapat menjadi salah satu gejala yang terlihat pada individu dengan galaktosemia akibat ketidakmampuan tubuh untuk memetabolisme galaktosa dengan benar. Gejala galaktosemia tipe 2. Gejala galaktosemia tipe 2 salah satunya itu adalah katarak. Katarak merupakan salah satu komplikasi yang terkait dengan kondisi galaktosemia. Peningkatan kadar galaktosa dalam darah dapat menyebabkan katarak yang merupakan kondisi di mana lensa mata menjadi keruh. Ini terjadi karena galaktosa yang menumpuk di lensa mengganggu struktur dan fungsi normal mata. Yang ketiga itu gejala galaktosemia tipe 3.
Gejala galaktosemia tipe 3 salah satunya itu adalah kontraksi otot melemah atau hipotonia. Gejala otot melemah atau hipotonia terjadi karena dampak dari penumpukan galaktosa tersebut. Penyimpanan galaktosa yang berlebihan dalam tubuh, terutama di otot, bisa mengganggu fungsi normal otot. Ini bisa mengakibatkan gejala kelemahan otot atau hipotonia, di mana otot tidak memiliki kekuatan atau ketegangan yang cukup. Sebagian besar otot memerlukan energi yang cukup untuk berkontraksi dengan baik. Penumpukan galaktosa yang berlebihan dapat mengganggu proses produksi energi dalam otot, yang pada gilirannya dapat menyebabkan otot menjadi lemah atau kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, hipotonia bisa menjadi salah satu gejala yang terkait dengan galaktosemia karena dampak dari penumpukan galaktosa terhadap fungsi normal otot. Pengobatan galaktosemia. Pengobatan penyakit galaktosemia bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan memberikan susu bebas laktosa seperti susu formula kedelai. Yang kedua, menghentikan konsumsi makanan yang mengandung galaktosa dan laktosa seperti susu, permen, dan sirup dengan pemanis galaktosa. Yang ketiga, memberikan suplemen kalsium dan vitamin D. Thank you for watching.